Selamat datang kance-kance. Cak Mano kabarnya? Sehat semua kan? Dan semoga rezeki kalian dilancarkan. Kali ini, Kelakar Film akan menyampaikan alur cerita film yang dapat menjadi inspirasi kalian semua, lur. Film ini terinspirasi dari kisah nyata mengenai jalan hidup seseorang ayah yang menjadi orang tua tunggal dengan bekerja keras demi masa depan yang lebih baik bagi putranya dan dirinya. Tapi sebelumnya, kami menyarankan untuk menonton filmnya secara langsung agar mendapatkan kesan yang lebih terhadap makna dari film ini. Oke, jangan berlama-lama lagi. Ikan sepat, ikan gabus, paling enak kalau dimakan. Ayo kita duduk yang bagus. Mari sama-sama kita saksikan. Cerita ini berfokus pada seorang pria yang bernama Chris. Dia adalah ayah dari seorang anak dan memiliki seorang istri. Setiap hari, ia bekerja menjual alat kesehatan yang digunakan untuk memeriksa kepadatan tulang. Alat tersebut mempunyai bentuk kotak besar dan merupakan produk yang harus Chris jual untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Chris dan istrinya, Linda, telah menghabiskan semua tabungan mereka untuk membeli alat ini yang bisa menghasilkan gambar dengan kualitas 2 kali lipat lebih jelas daripada sinar X-ray, meskipun harganya jauh lebih mahal. Pada tahun itu, alat tersebut merupakan inovasi yang sangat signifikan, sehingga Chris dan Linda memutuskan untuk menjadi distributor tunggal di wilayah mereka. Mereka membeli banyak alat untuk dijual lagi, tetapi sayangnya mereka tidak menyadari bahwa alat itu belum banyak dibutuhkan oleh dokter dan rumah sakit. Akibatnya, keputusan mereka untuk membeli banyak alat justru semakin memperburuk keadaan finansial mereka. Chris seharusnya mampu menjual 2 mesin dalam sebulan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dan membayar semua tagihan. Tetapi, menjual bahkan 1 mesin dalam sebulan saja sangat sulit. Chris bahkan harus menawarkan alat tersebut dari rumah ke rumah untuk mencoba menjualnya kepada dokter dan rumah sakit. Sebelum memulai jualan, Chris selalu mengantar anaknya yang bernama Christopher ke tempat penitipan anak di Chinatown. Christopher dititipkan di sana karena Linda juga bekerja untuk menambah penghasilan mereka yang minim akibat kesulitan menjual mesin. Sebenarnya, Chris memiliki mobil, tetapi karena di dekat rumah sakit tidak ada tempat parkir, mobilnya sering kali ditilang hingga terpaksa ditarik. Chris benar-benar harus menjual setidaknya 1 unit mesin setiap malam. Saat makan malam, Chris mempertanyakan tentang Rubik yang ada di atas wastafel. Linda menjelaskan bahwa benda itu adalah hadiah ulang tahun untuk Christopher dari teman-temannya. Di tahun itu, Rubik menjadi sangat terkenal. Malamnya, Linda menanyakan kepada Chris apakah ia sudah membayar pajak. Chris menjawab bahwa ia belum bisa membayar untuk bulan ini dan mungkin baru bisa membayar pajaknya bulan depan jika ada mesin yang terjual. Linda merasa marah mendengar jawaban tersebut, menyadari bahwa keadaan keuangan keluarga mereka memang sulit. Bahkan, Linda harus mengambil 2 shift kerja untuk mendapatkan tambahan uang. Pada suatu pagi, sebelum memulai jualan, Chris melihat seorang pria mengendarai mobil sport dan bertanya, "Hei, apa pekerjaanmu? Apa yang membuatmu terlihat sukses?" Pria tersebut menjelaskan bahwa ia adalah seorang pialang saham yang pintar berhitung dan berkomunikasi dengan orang lain. Chris mulai mempertimbangkan untuk menjadi pialang saham, meskipun ia masih bingung tentang cara memulainya. Di esok paginya, Chris memberitahu istrinya bahwa setelah berjualan, ia berniat untuk mengunjungi kantor pialang saham yang dia lewati kemarin untuk mencari pekerjaan. Namun, Linda justru mengejeknya dan menyarankan agar Chris tidak memiliki ambisi yang terlalu tinggi.
Chris mengingatkan istrinya agar tidak berbicara seperti itu kepadanya. Linda merasa tertekan dengan kondisi keuangan mereka dan mengatakan bahwa mereka akan menunggak sewa apartemen selama 3 bulan pada minggu depan. Aku harus bekerja setiap hari dan mengambil 2 shift agar kita bisa makan, ujar Linda. Chris merasa tidak bisa berbuat apapun setelah mendengar keluhan istrinya. Setelah berjualan, Chris melihat pengumuman tentang program magang untuk menjadi pialang saham di kantor itu. Dia pun memutuskan untuk mendaftar, namun karena tidak mungkin membawa mesin besar itu, dia melakukan sesuatu yang kurang bijak dengan menitipkan mesin mahal kepada seorang pengamen. Chris bahkan membayar $1 kepada pengamen itu untuk menjaga barangnya. Setelah itu, Chris bertemu dengan Departemen HRD kantor tersebut. Chris diberikan formulir untuk mendaftar dalam program magang yang masih berlangsung, sementara pihak HRD menjelaskan semuanya. Namun, fokus Chris teralih oleh pemandangan di luar, di mana seorang pengamen berlari membawa mesinnya. Chris merasa panik dan berusaha mengejar pengamen itu, tetapi terlambat karena pengamen tersebut sudah naik ke kereta. Hal ini membuatnya marah karena kehilangan mesin mahal dalam perjalanan. Chris kembali menatap formulir magang di sebuah perusahaan pialang saham yang menyatakan bahwa setiap bulan ada kuota untuk 20 orang. Dari jumlah ini, hanya 1 orang yang akan diterima kerja. Oleh karena itu, Chris harus memastikan dirinya termasuk dalam 20 orang tersebut. Meskipun hanya lulusan SMA, Chris mencoba untuk melamar langsung kepada seorang pria bernama Jay Twizel untuk memperkenalkan dirinya. Namun, karena kantor sangat sibuk, Jay hanya bisa menerima formulir dari Chris. Sembari menunggu panggilan dari kantor, Chris terus melanjutkan kegiatan menjual mesin kesehatan. Saat akan bertemu dokter, ia melihat pengamen yang mencuri mesinnya kemarin. Chris pun mengejar perempuan itu dan berhasil mendapatkan kembali mesin mahalnya untuk dibawa pulang. Setibanya di rumah, Chris berusaha menceritakan pengalamannya kepada Linda, tetapi Linda tampak tidak peduli dengan cerita suaminya. Sebulan setelah Chris mendaftar di perusahaan pialang saham, dia bertemu lagi dengan Jay yang hendak naik taksi. Chris mengingatkan bahwa dirinya telah melamar di perusahaan itu. Tapi Jay yang terburu-buru tidak bisa berbicara banyak dan ingin segera pergi. Chris tidak ingin kehilangan kesempatan, jadi ia menawarkan untuk pergi bersamanya. Jay pun setuju. Dalam taksi, Chris berusaha memanfaatkan waktu untuk berbagi cerita tentang pengalamannya. Tetapi, Jay lebih fokus pada permainan Rubiknya dan tidak mendengarkan. "Maaf, ini sangat sulit untuk diselesaikan," kata Jay. "Boleh ku coba selesaikan Rubik itu?" jawab Chris sambil mengambil Rubik dari Jay dan mulai bermain. Meskipun Chris hanya lulusan SMA, ia cukup baik dalam matematika. Dalam perjalanan ini, Chris berusaha keras untuk menarik perhatian Jay dengan menyelesaikan Rubik tersebut. Ketika taksi tiba di rumah Jay, Chris akhirnya berhasil menyelesaikan Rubik itu dengan baik. Namun, masalah muncul ketika Chris mulai merasa khawatir melihat meteran taksi yang terus berjalan, sementara dia tidak memperhatikan biaya yang harus dibayarkan. Saat lampu merah menyala, Chris memutuskan untuk melarikan diri, tidak ingin membayar ongkos taksi, sehingga dia terpaksa berlari menjauh dari sopir taksi yang mengikutinya. Chris berhasil melarikan diri, tetapi begitu dia tiba di kereta, dia menyadari bahwa mesinnya tertinggal di luar dan harus rela melepaskannya. Insiden ini membuatnya pulang sangat terlambat.
Ia menghubungi Linda, tetapi Linda menginformasikan bahwa dia dan Christopher akan pergi karena tidak tahan lagi dengan situasi ekonomi keluarga. Chris segera berusaha pulang agar bisa menghentikan istri dan anaknya untuk pergi, tetapi sudah terlambat. Linda sudah mengambil barang-barangnya dan pergi bersama Christopher. Di saat yang bersamaan, Chris menerima telepon dari Jay yang mengundangnya untuk wawancara mengenai program magang di perusahaan broker tersebut. Berkat permainan Rubiknya, Chris memperoleh kesempatan untuk wawancara di hari berikutnya. Chris pergi menemui Linda dan memberitahu bahwa Christopher akan bersamanya. Linda kemudian menyalahkan Chris karena telah menyulitkan hidup mereka dan menegaskan bahwa kebahagiaannya telah hilang. Chris merasa putus asa menghadapi semua situasi ini dan meminta Linda untuk pergi dan yakin bahwa Christopher akan aman bersamanya. Saat sore tiba, Chris menjemput Christopher dari tempat penitipan anak dan mengantarnya pulang. Setibanya di rumah, pemilik apartemen datang untuk menagih sewa yang belum dibayar selama 3 bulan. Chris kembali berjanji untuk membayar, tapi pemilik menuntut Chris untuk mengosongkan apartemen keesokan harinya karena ada pekerjaan cat. Chris merasa perlu waktu lebih untuk mengumpulkan uang, sehingga ia menawarkan untuk mengecat sendiri. Pemilik menyetujui usul ini dan memberikan tambahan waktu 1 minggu kepada Chris. Sebuah situasi sulit sedang dihadapi Chris. Meskipun dia seharusnya bisa tinggal selama seminggu lagi, saat dia ingin mengerjakan cat apartemen, datanglah polisi yang menangkap Chris karena belum membayar denda. Di negara ini, setiap orang harus membayar denda atau berisiko masuk penjara. Sayangnya, Chris harus menunggu hingga pagi untuk menyelesaikan urusan dendanya. Dia merasa bingung memikirkan Christopher dan agenda wawancara yang telah dijadwalkan untuk besok pagi, serta pekerjaan cat yang harus diselesaikan segera. Namun, itulah aturan yang ada, dan Chris merasa tidak bisa berbuat banyak. Dia menghubungi Linda untuk menjaga Christopher malam itu, dan beruntungnya Linda setuju membantu. Malam itu, Chris ditahan di penjara, dan keesokan harinya, setelah masalah dendanya selesai, dia langsung bergegas menuju kantor pialang saham untuk wawancara. Ia tidak sempat pulang untuk berganti pakaian pada pagi hari, sehingga dia datang ke wawancara dengan penampilan yang tidak begitu rapi dan wajahnya bercacat. Untungnya, Chris tetap percaya diri dan dapat berbicara dengan baik. Ia menjelaskan alasan penampilannya yang tidak biasa dan membuat semua orang di ruangan tersebut tertawa. Usai wawancara, pihak perusahaan memberikan pujian dan berjanji untuk menghubunginya dengan kabar baik. Namun, Chris menyatakan bahwa dia perlu mempertimbangkan tawaran itu. Hal itu mengejutkan, mengingat Chris sangat bersemangat untuk magang di perusahaan tersebut. Perubahan pikirannya disebabkan oleh fakta bahwa magang di sana tidak akan memberi gaji dan tidak ada kepastian dia akan diterima, karena dari 20 pelamar, hanya 1 yang akan dipilih. Selain itu, jika tidak terpilih, Chris tidak bisa melamar di perusahaan broker lain selama 6 bulan. Dia harus menunggu hingga malam untuk memutuskan apakah akan mengambil kesempatan ini atau tidak. What do you mean? Yeah, I'll give you a call tomorrow sometime. And what are you talking? There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstance. I'll be honest. Okay. There was no salary. Pada malamnya, Linda mengantarkan Christopher pulang dan menginformasikan Chris bahwa dia akan pindah ke kota lain untuk bekerja, yang berarti dia tidak bisa lagi membantunya di kemudian hari. Linda mengucapkan selamat tinggal kepada Chris dan Christopher malam itu. Chris kemudian memutuskan untuk menelpon sekretaris Jay dan mengabarkan bahwa dia akan ikut dalam program magang sebagai pialang saham di perusahaan itu. Singkat cerita, karena kesulitan bayar sewa rumah, Chris dan Christopher harus pindah ke motel yang biayanya setengah dari apartemen yang mereka tinggali sebelumnya.
Meskipun dalam kesibukan, Chris tetap menyempatkan diri bermain basket dengan Christopher. Saat bermain, Christopher menyatakan keinginannya untuk menjadi pemain basket profesional. Chris menjawab bahwa itu sulit karena untuk menjadi yang terbaik membutuhkan lebih dari sekedar latihan biasa. Dia menyarankan agar anaknya tidak membiarkan siapapun, termasuk dirinya, meragukan kemampuan mereka untuk mencapai impian. Setelah itu, Chris mengajak Christopher untuk membantu menjual mesin pada hari itu. Dia berhasil menjual 1 unit mesin, dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama sebulan. Hari pertama magang Chris di kantor broker pun dimulai, dan ia mulai belajar banyak hal mendasar tentang dunia pialang saham. Saat istirahat, Chris keluar dan melihat seorang tunawisma di stasiun yang membawa mesin jualan dan tidak bisa naik kereta. Ketika dia mengejar tunawisma itu, sayangnya ia tertabrak mobil saat menyeberang dan kehilangan salah satu sepatunya. Kejadian itu membuat Chris kembali ke kantor tanpa sepatu di salah satu kakinya. Cerita berlanjut. Chris mulai beradaptasi dengan tugas magangnya. Setiap hari, ia perlu mencari calon klien yang bisa dihubungi. Chris bersaing dengan peserta magang lainnya untuk mendapatkan sebanyak mungkin prospek dalam 6 bulan. Tujuannya adalah untuk memperoleh satu posisi pekerjaan yang bakal tersedia di akhir program magang. Karena ia tidak bisa bekerja hingga malam seperti yang lain, Chris berusaha keras untuk tetap berkonsentrasi saat menghubungi daftar nama yang ada. Ia tidak pernah meletakkan teleponnya dan bahkan mengurangi minum agar tidak menghabiskan waktu di toilet. Dengan cara ini, ia bisa menghemat 8 menit setiap hari, yang meskipun terdengar sedikit, sangat berarti bagi broker saham sepertinya. Suatu ketika, Chris mendapat kesempatan untuk bertemu dengan calon klien dan diberikan waktu 20 menit untuk datang ke kantornya. Namun, ketika hendak berangkat, atasan magangnya memintanya untuk memindahkan mobil. Tanpa pilihan lain, Chris mengikuti permintaan itu. Namun akibatnya, ia terlambat menemui Misteri Bond. Chris tidak putus asa. Ia tahu Misteri Bond akan menonton pertandingan football, jadi ia pergi ke rumahnya untuk meminta maaf atas keterlambatannya dan berpura-pura ingin menonton pertandingan football. Setelah menyampaikan niatnya, Misteri Bond mengundangnya untuk menonton bersama. Hey, why don't you just put that in your car? We don't have a car. Oh my God. I'm fine. You're not allergic or anything. No. Head. Are you okay? Yeah, I'm fine, Christopher. Melihat peluang itu, Chris mencoba mendekati Misteri Bond untuk menawarkan produk keuangan dari tempat ia magang. Sayangnya, karena mereka baru saling kenal, Misteri Bond tidak bersedia untuk menerima tawarannya. Meskipun demikian, Chris memanfaatkan jaringan orang kaya tersebut untuk menambah daftar nama klien potensial yang bisa ia tawarkan produk keuangannya. Kehidupan Chris berjalan seperti biasa, tinggal di motel, magang di perusahaan broker, sampai suatu ketika dia mampu menjual semua barang kesehatan miliknya untuk bertahan hidup. Suatu waktu, ia menerima surat dari otoritas pajak yang menuntut pembayaran pajak yang tertunda. Mereka memeriksa rekeningnya dan menyita semua uang untuk memenuhi kewajiban tersebut, sebuah kebijakan yang sangat ketat di Amerika. Chris pun mengalami kebangkrutan dan kehilangan segalanya, kecuali sedikit uang di dompetnya. Dia merasa bingung menghadapi hidup setelah kejadian itu. Ketika menemani Christopher bermain di taman, Chris melihat seorang pengemis mencoba mengambil mesin kesehatannya. Ia segera berlari ke arah pengemis tersebut dan berhasil mengambil kembali mesinnya. Ia berusaha menjual mesin itu di berbagai tempat untuk mendapatkan uang.
Saat menemukan calon pembeli yang tertarik, sayangnya mesin tersebut tidak menyala. Ini menjadi ujian yang berat bagi Chris. Saat kembali ke motel, mereka mendapati barang-barang mereka telah dibuang keluar. Itu berarti bahwa mereka telah diusir. Chris dan Christopher terpaksa menggelandang di stasiun, tidak tahu harus kemana. Chris menunggu hingga stasiun sepi. Di sana, ia bermain dengan anaknya, berpura-pura bahwa mesin yang dibawanya adalah mesin waktu. Mereka berimajinasi menjelajahi era dinosaurus dan menjadi pemburu gua, sambil berkata, "Hati-hati, ada T-Rex, ayo lari mencari gua perlindungan." Mereka akhirnya masuk ke toilet umum, dan Chris terpaksa menidurkan Christopher di sana. Chris sadar bahwa tidak mungkin terus tidur di toilet, sehingga ia mencari tempat penampungan. Chris meminta izin untuk tinggal di tempat bantuan sosial, tetapi pengelola tidak dapat menerima mereka karena hanya menerima perempuan dan anak-anak. Chris menolak pilihan itu karena mereka selalu bersama. Wanita itu kemudian menawarkan alternatif lain yang sering digunakan oleh tunawisma, tetapi mereka harus antri untuk mendapatkan tempat. Beruntung, Chris dan Christopher berhasil mendapatkan tempat untuk malam itu. Meski dalam situasi sulit, Chris berusaha memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik mungkin. Ketika Christopher bisa beristirahat, ia berusaha memperbaiki mesin agar bisa dijual. Ia juga berusaha keras untuk tampil maksimal di tempat magangnya. Di masa-masa sulit ini, Chris terbiasa tidur hanya beberapa jam per malam. Ia menjalani rutinitas baru dengan datang lebih awal, berupaya menyelesaikan semua tugasnya dengan cepat. Karena pada pukul 5 sore, ia harus antri demi mendapatkan tempat tidur untuk Christopher. Bahkan, ia sering mengunjungi gereja untuk mendapatkan makanan gratis. Ketika ujian di tempat magang tiba, Chris merasa yakin sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Namun, setelah ujian, muncul masalah baru saat Mr. Martin meminjam $5 untuk ongkos taksi karena dompetnya tertinggal di kantornya. Dengan uang yang tersisa sedikit itu, Chris terpaksa memberikannya. Pada suatu malam, Chris dan Christopher kesulitan menemukan kamar karena terlambat mengantri. Mereka akhirnya tidur di kerata. Untuk bertahan, Chris pernah mendonorkan darah demi mendapatkan uang dan juga untuk membeli suku cadang mesin kesehatannya yang rusak. Malam itu, ketika Christopher sedang tidur, Chris sibuk memperbaiki mesin dengan suku cadang yang sudah dibelinya. Mesin itu akhirnya berfungsi kembali. Keesokan harinya, Chris berhasil menjual mesin tersebut dan mendapatkan uang cukup untuk mereka bertahan selama sebulan. Malam itu, mereka menginap di hotel untuk sedikit perayaan karena sudah lama mereka merasakan hidup susah. Di hotel, bukannya tidur di kasur, mereka malah tidur di sofa. Hari terakhir di kantor akhirnya datang. Di tengah kesibukan itu, Chris dipanggil ke ruang pimpinan. Di sana, Mr. Martin menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Chris karena dia diterima sebagai broker tetap di perusahaan dan besok akan menjadi hari pertamanya. Chris merasa sangat emosional dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada di ruangan itu. Dengan perasaan bahagia, ia meninggalkan kantor dan merasa puas dengan semua usahanya selama ini. Chris menyebutnya kebahagiaan. Siang hari itu, ia bergegas menemui Christopher dan memeluknya, mengingat semua pengalaman yang telah mereka lalui.
termasuk perpisahan dengan Linda, pengusiran dari apartemen, tidur di toilet, dan berbagai ujian hidup lainnya. Pada hari tersebut, semua kerja keras mereka akhirnya terbayar. Oh yeah, mine. Setelah menjalani karir di perusahaan tersebut, Chris mendirikan perusahaannya sendiri di bidang pialang saham pada tahun 1987. Saat ini, Chris Gardner telah menjadi salah satu miliarder dan pembicara motivasi yang sukses di Amerika, serta berhasil membesarkan Christopher. Di tahun 2006, Chris Gardner menjual sebagian sahamnya dengan nilai jutaan dolar. Mengetahui betapa sulitnya hidup sebagai seorang gelandangan, Chris yang kini sudah kaya membangun fasilitas untuk menampung tunawisma. Kesuksesan dapat dicapai jika kita melakukan langkah nyata dan ambil resikonya. Kita tidak boleh mencari alasan atas kegagalan, apalagi menyalahkan situasi atau orang lain. Seperti yang Chris katakan pada Christopher, kau harus menjaga mimpimu. Orang-orang yang tidak mampu meraih mimpi mereka sendiri akan mengatakan bahwa kau juga tidak dapat melakukannya. Jika kau benar-benar menginginkan mimpimu, maka kejarlah. Mungkin ini akhir dari alur cerita film Pursuit of Happiness. Sekali lagi, bagi yang belum menonton film The Pursuit of Happiness, disarankan untuk menyaksikannya secara langsung, karena konten ini mengandung spoiler. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini hingga akhir di YouTube Kelakar Film. Si Patrick makan permen, permennya seember. Jangan lupa untuk like, komen, dan lanjut langsung share dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai bertemu di video alur cerita film selanjutnya.